warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, ya pemirsa yang ada di rumah, kembali lagi bersama saya Resna Indriani dalam dialog spesial bersama Ketua DPRD Lampung Tengah, Bapak Sumarsono. Ya, Bapak Sumarsono ini Ketua DPRD Lampung Tengah di periode yang sekarang ya Pak ya? Yeah. Ya. Untuk yang saat ini kita akan bahas temanya kedaulatan pangan. Nah, kedaulatan pangan ini kita kan tentunya di pasca COVID-19. Bukan pasca. Bukan pasca. Pelaksanaan new normal. Pelaksanaan new normal di untuk penormalan pembiasaan lah ya Pak ya, pembiasaan di COVID-19 ini. Oh ya Pak, untuk saat ini kebutuhan pangan di Lampung Tengah itu seperti apa sih Pak pangannya? Pangan di Provinsi Lampung, Ya. artinya pangan di Provinsi Lampung sampai hari ini masih surplus. Pangan tersebut terdiri daripada ada padi, ada jagung, ada ubi ya, ubi jalar, ada ubi singkong kan. Artinya sampai hari ini Lampung Tengah dalam kondisi aman terkait dengan kecukupan pangan. Jadi pangannya sendiri bisa menghasilkan sendiri ya Pak dari kabupaten? Ya, kalau dari Kabupaten Lampung Tengah ini kebetulan kita untuk beras kita ada surplus ya. Artinya karena memang kita lumbung pangan, kita ada surplus di 254.000 ton. 245.000? 254.636 ton. 254.000 ton. Iya. Berarti artinya surplus ya Pak ya? Lampung Tengah aman terkait dengan pangan, tidak ada masalah karena kita surplus. Itu dari stok pangan sendiri kan itu yang dihasilkan dari Lampung Tengah. Bisa dikatakan surplus. Apa ada maksudnya penjualan ke luar daerah dari Kabupaten Lampung Tengah atau tidak? Kalau terkait dengan penjualan ke luar daerah, kita nggak bisa juga melarang kan? Karena bisa saja dari luar juga membeli di tempat kita. Cuman artinya walaupun membeli itu, pangan di Lampung Tengah tidak akan terganggu. Karena kebutuhan kita dengan produksi itu selisihnya sangat banyak. Berarti untuk stok pangan sendiri selain dari beras itu ada apa aja Pak? Ada jagung, kemudian ada kacang tanah, Ya. ada ubi kayu, ada ubi jalar. Itu semua dihasilkan dari Lampung Tengah. Lampung Tengah itu rata-rata di kecamatan mana? Kalau padi yang banyak di Lampung Tengah ini aliran Bendung Serutik, itu ada 5 kecamatan, 6 kecamatan. Kemudian di Trimurjo kita punya juga dari Bendung Wairarum sana. Artinya kalau untuk pangan memang cukup luas, dan kalau untuk kebutuhan bahwa kita bisa mensuplai ke kabupaten lain, bahkan dibawa ke ibu kota. Kalau masalah beras, Untuk masalah beras bisa ya kita? bisa mencapai ke luar daerah kalau memang surplus kan. Iya. Surplus artinya kan jumlah produksi lebih banyak daripada jumlah konsumsi. Berarti kita termasuk aman lah Pak ya untuk stok untuk aman, pangan, stok pangannya untuk berarti jadi bahan pangan yang dihasilkan dari kabupaten kan dari beras, Padi, terus, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. itu semua ada di Kabupaten Ada Lampung di Tengah. Kabupaten Lampung Tengah. Ya, ada keluhan-keluhan nggak sih Pak dari masyarakat pada saat menanam sampai panen? Petani ini kebutuhannya sangat tergantung dengan air, dan petani ini kebutuhannya tergantung dengan pupuk dan pestisida, saprodi lah intinya. Nah, makanya saya baik secara pribadi saya memberikan contoh edukasi, di samping saya juga mendorong program-program ini yang dibahas bersama eksekutif dalam hal ini Dinas Pertanian. Kami mendorong bagaimana supaya kebutuhan petani betul-betul terdata dengan baik, dengan untuk kecukupan. Selama ini dari Dinas Pertanian sendiri tanggapannya seperti apa nih Pak? Kan di Kabupaten Lampung Tengah begitu surplus di saat di tengah-tengah pandemi seperti ini. Ya, kebetulan di saat pandemi ini hasil pertanian cukup bagus, sehingga tapi masalahnya harga pertanian ini anjlok ya.
anjlok. Contohnya seperti jagung hanya ada di kisaran 1.900 sampai 2.000. Kemudian untuk singkong sampai ada di harga di tingkat petani itu bahkan sampai di 800. Artinya ini pemerintah harus hadir ya. Pemerintah harus hadir bagaimana menyisiatkan ini, apakah nanti kita lakukan pendalaman, apakah singkong yang dicabut itu masih sangat mudah, apakah memang karena pabrik yang nakal sehingga mereka melakukan pembelian karena barang melimpah sehingga mereka melakukan pembelian dengan harga yang murah, menekan harga. Nah disinilah harusnya pemerintah hadir. Harga singkong sendiri Pak yang Rp800 itu dari pihak pemerintah sendiri, anggota dewan sudah ada kunjungan belum Pak ke pabrik? Saya sudah tugaskan Komisi 2 dalam hal ini untuk mendalami itu apa masalahnya, bagaimana Komisi 2 memfasilitasi memanggil perusahaan dengan pihak pemerintah daerah dalam hal ini untuk memfasilitasi berapa nilai layak sebenarnya ke petani supaya jangan sampai petani ini rugi. Dari segi pupuk sendiri kan yang subsidi terbatas nih ya Pak ya? Ya, pemerintah sendiri hanya mensubsidi 40% dari pupuk subsidi, yang lain non subsidi. Nah makanya pemerintah daerah, saya sendiri juga memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana memanfaatkan pupuk organik. Petani bisa memakai pupuk petroorganik yang disubsidi oleh pemerintah dengan harga hanya Rp25.000 per 40 kilo. Cukup bagus juga pupuk petroorganik itu, di samping untuk menyuburkan tanaman juga untuk memperbaiki unsur hara dalam tanah. Tapi kan selama ini ya Pak ya, untuk harga singkong sendiri memang tidak pernah tinggi gitu, tidak pernah tinggi dan tidak pernah sesuai dengan harapan masyarakat. Tapi sejauh ini memang masih banyak masyarakat yang menanam singkong ya kan, terus dari pupuk juga memang kita sulit, tapi masih banyak yang menanam singkong. Itu dalam kerugiannya itu dalam arti apa gitu loh Pak? Ya artinya kalau rugi sih tidak, karena tanahnya juga kan mereka tidak nyewa. Kemudian budidaya singkong itu kan yang paling mudah, ya kan? Kalau diomongin petani merugi, tapi nyatanya tidak jerah juga. Artinya pemerintah juga harus hadir bagaimana melakukan edukasi ini, jangan hanya dijual ke pabrik, tapi bagaimana singkong ini dibuat olahan yang mempunyai nilai tambah. Karena dengan diolah sendiri bisa menyerap tenaga kerja. Kemudian itu ada nilai tambah kan, dengan dikerjakan sendiri otomatis tenaganya akan berharga. Nah harapan kami seperti itu, makanya pemerintah daerah banyak membina KWT, tapi belum maksimal, betul kan? Karena baru tahap-tahap awal ini, sehingga kita juga melakukan pendataan ke depan bagaimana caranya supaya KWT lebih maksimal, termasuk UKM bagaimana memanfaatkan ubi ini, memanfaatkan singkong ini, sehingga tidak hanya di pabrik aja. Untuk ubi kayu sendiri Pak, selain untuk dijadikan sagu, itu kita ada pembinaan sendiri nggak Pak untuk misalnya dijadiin gaple atau tiwul? Bisa kan, bisa dijadiin nasi tiwul, bisa dijadiin chip. Chip itu dalam arti dicas kecil-kecil, dikeringin, bisa untuk pakan ternak, kan seperti itu. Nah ini yang harus terus dilakukan oleh pemerintah daerah, membina UKM ini. Jadi UKM yang ada di Kabupaten Lampung Tengah ini yang Bapak ketahui saja ya, nggak perlu pakai data. Sudah berapa nih Pak yang terlihat? Yang terlihat yang saya lihat di Nonoharjo itu ada KWT yang memproduksi makanan olahan berbahan dari singkong tadi. Dibuat keripik sama mereka, dibuat oyek sama mereka. Nah ini kalau terus dilakukan edukasi, tentu ceritanya akan berbeda. Kalau selama ini kan masih sangat tergantung dengan pabrik. Nah, karena tergantung dengan pabrik, sehingga pabrik bisa memainkan ini. Sementara peternak juga sama. Pada singkong harganya cuma 700, ya udah nggak usah dijual ke pabrik lah, dibuat ke peternak aja, dibuat chip kek, atau digiling, difermentasi, dimakankan sama ternaknya kan juga bisa. Tapi kan Pak, untuk yang pandemi ini, ternak kambing sekalipun kita mengalami penurunan gitu untuk penjualan.
Ya, karena konsumsi yang menurun. Contohnya saya juga itu merawat kambing kan, ada banyak kambing saya. Pandemi ini kan, jangankan Indonesia, negara Amerika yang adidaya rontok, Jepang yang negara maju pun rontok, gitu loh. Artinya pandemi ini memang sangat luar biasa, makanya pemerintah negara Republik Indonesia ini melakukan langkah yang sangat dahsyat, yaitu new normal, artinya tata kelola hidup baru. Bagaimana bermasker, dengan banyak cuci tangan, jaga jarak, dan sebagainya. Oke Pak, nanti kita sambung lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Tegar TV. Ya, pemirsa yang ada di rumah, masih bersama saya Resna Indriani dan juga Bapak Ketua DPRD Lampung Tengah, Bapak Sumarsono. Pak Sumarsono, tadi kan kita sudah membahas tentang kebutuhan pangan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, stok pangan yang ada di Lampung Tengah. Nah, ini saya juga sekarang berada di kebun edukasinya Bapak Sumarsono. Ini kebun edukasi ini percontohan untuk masyarakat atau seperti apa nih Pak? Ya, terkait dengan kecukupan pangan. Kebetulan saya sudah cukup lama merancang edukasi dan bagaimana memberikan kebun edukasi perjuangan ini, di mana di sini kita juga melakukan pengembangan dan penelitian terhadap tanaman pangan. Salah satunya contoh ini padi ini. Ya, ini padi jenis apa? Padi ini jenis MSP yang dimuliakan oleh Pak Surono Danu, Profesor Surono Danu. Padi ini MSP 3. MSP 3 ini proyeksinya nanti adalah 15 ton per hektar. Selama ini kita yang sudah kita sebar MSP 3 dan 4 itu sudah mencapai 10 ton. Ini varian terbaru, hasil persilangan terbaru dengan proyeksi itu 15 ton per hektarnya. Nanti ini juga sama, baru ada ini. Nanti kita perbanyak, setelah ini musim depan akan kita tanam lebih luas lagi. Setelah itu baru kita distribusikan ke masyarakat, untuk kita bagikan ke masyarakat, untuk juga masyarakat tanam, sehingga penghasilan mereka akan lebih tinggi. Karena saya yakin siapa ke depan ini, siapa yang menguasai pangan, dialah yang akan menguasai dunia. Kegalauan terhadap COVID-19 ini terhadap pangan juga sangat luar biasa, karena diproyeksikan sama semua banyak orang bahwa kita akan kekurangan pangan. Tapi dengan perjuangan kita bersama, saya berharap kita dapat cukup untuk pangan. Dengan adanya pandemi seperti ini, kedepannya secara nasional pangan ini benar-benar anjlok. Berarti kita sudah ada persiapan sendiri. Anjlok produksi maksudnya? Iya, anjlok produksi di dalam kebutuhan pangan. Gitu. Kalau saya tetap optimis, adalah petani yang tangguh. Negara kita adalah negara agraris dari leluhur kita. Saya yakin petani-petani kita tidak akan menyerah begitu saja. Petani kita adalah orang-orang pilihan yang sangat tangguh, yang siap menghadapi segala situasi. Pejabatnya. Iya, karena pejabat ini kan rata-rata, mungkin bukan rata-rata, kebanyakan tidak ada yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Gitu. Jadi mereka hanya berasumsi. Iya, betul. Kalau kita lihat sekarang di kampung, banyak orang udah hajatan siap bahkan. Ya kan? Iya, betul. Nggak ada masalah di mereka. Yang galau ini adalah para pejabatnya. Para pejabatnya galau terlalu berlebihan. Memang ini ada. Virus ini ada. Nyata. Tetapi di kampung-kampung mereka nggak ada masalah. Mereka masih beraktivitas biasa. Karena mereka seperti biasa, mereka jarang berkerumun kan, pagi hari mereka sudah berangkat ke sawah. Iya. Ada yang sudah berangkat mengurusi ternaknya dan lain sebagainya. Mereka selama ini kerumunan itu hanya pada saat hajatan dan lain sebagainya. Itu pun mereka juga sudah paham ini, mereka juga sudah mulai jaga jarak, sering cuci tangan dan lain sebagainya. Saya yakin rakyat Indonesia itu tangguh, rakyat Indonesia itu hebat, dan saya yakin kita bisa keluar dari sini bersama-sama. Bapak Sumarsono sendiri kan yakin bahwa
kita bisa menghadapi ini semua. Ya, kan? karena saya juga menanam jagung di saya. Ini padinya didistribusikan ke mana nih Pak? Binaan-binaan saya, Binaan-binaan. binaan-binaan kita. Binaannya udah berapa nih Pak? Banyak, nggak bisa dihitung. Kira-kira bisa ditargetin nggak untuk per tahun ini? Kan yang kemarin baru yang 10 ton ya? Ya. Yang 10 ton dalam 1 hektar. Nah untuk kedepannya berarti yang 15 ton untuk 1 hektar. Itu udah berapa hektar nih Pak yang dibina? Baru ini adanya. Kalau yang proyeksi 15 ton itu baru ada, ini yang mungkin cukup untuk 1,5 hektar ke depan. Untuk 1,5 Musim tahun hektar. depan baru kita kembangkan cukup untuk 1,5 hektar. 1,5 hektar ini mungkin proyeksinya akan menjadi sekitar 7 ton. 7 atau 8 ya? Nah, 7 atau 8 ton. Nah, nanti dari situlah nanti baru ditanam lagi lebih luas, baru didistribusikan. Berarti ini untuk percontohan dan untuk pembibitan. Ini adalah bentuk perlawanan karena ini bibit unggul lokal. Ini bibit unggul lokal Lampung, persilangan Si Rendah sama Saya Yang Rindu. Asli padi Lampung. Nah, ini disilangkan, ini hasilnya. Nah, artinya saya akan persandingkan ini dengan hibrida. Nah, nanti bagus mana? Nah, itu aja. Kalau saya yakin bagus ini. Artinya Bapak kan bisa sudah mempersiapkan Sudah untuk mempersiapkan, kedepannya. iya. Gitu. Jadi untuk Kabupaten Lampung Tengah jangan khawatir karena kita punya Ketua DPRD Lampung Tengah yang tanggap terhadap pangan dan juga kita memang tidak perlu khawatir ya Pak ya. Bisa lakukan aja semuanya dengan baik. Jadi kalau misal pagi kita memang pergi ke sawah, ke ladang, jadi kita nggak khawatir untuk terkena COVID-19. Iya. Yang penting protokol kesehatan tetap dijaga. Kesehatan kita jaga. Pada saat kondangan ya Pak ya, Ya, pada saat kondangan jangan terlalu berkerumun. Iya, betul. Untuk yang kondangan seperti sekarang ini udah mulai banyak nggak sih Pak di Kabupaten Lampung Tengah? Banyak itu undangan, udah banyak di rumah. Udah banyak Udah ya? banyak di rumah, tapi ya saya juga karena saya harus memberikan contoh, saya Iya. tidak bersentuhan, tidak bersalaman. Kemudian di situ kita himbau untuk ada tempat cuci tangan dan sabunnya kan. Kemudian bermasker dan lain Iya. sebagainya. Ada pembatasan sosial. Selain padi sendiri nih Pak, di kebun edukasi ini ada apa aja? Ada jagung, ada jeruk, ada jambu Jambu kristal. kristal. Ya. Nah seperti jambu ini, kalau satu rumah nanam 1 atau 2 pohon kan nggak perlu beli buah. Iya betul. Ini kecukupan vitamin. Itu ada buah tin, ada terus jambu madu deli, dan macam-macam tanaman di sini. Harapannya siapa yang berkunjung ke sini akan termotivasi Iya betul. untuk melakukan yang sama sesuai dengan kapasitasnya. Kalau di perumahan mungkin ya cukup nanam jeruk 1 atau 2, nanam jambu ini cukup untuk kebutuhan keluarga, minimal tidak beli lagi. Iya. Ini harapan saya. Untuk tumbuhan tanaman jambu kristal sendiri nih Pak, kan kita misalnya nanam nih cuman 1 pohon di rumah, itu bisa dalam 1 tahun berapa kali berbuah? Ini kalau sudah berumur 1 tahun, kalau dirawat dengan baik, kecukupan unsur hara di dalam tanah, banyak pupuk organiknya ini nggak pernah berhenti. Jambu ini nggak pernah berhenti. Nggak pernah berhenti? Iya, asal sudah buah, kemudian dipangkas lagi ujungnya, tunas baru sudah dia berbunga lagi. Yang penting dirawat ya Pak ya? Dirawat dengan baik, tidak cukup ditanam terus tumbuh buah, tentu nggak akan berbuah. Iya, dan hasilnya pun tidak maksimal, tidak akan Iya, seperti ini ya iya. bagusnya. Iya, untuk masyarakat Lampung Tengah, kalau misalnya memang ada yang ingin belajar berkebun, bertani, dan mengembangkan pangan sendiri, bisa ke tempat. Bisa ke sini, saya membuka ruang hari Sabtu dan Minggu. Setiap hari Sabtu dan Minggu. Setiap hari Sabtu dan Minggu, karena hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat saya bekerja. Iya. Jadi saya menyiapkan hari Sabtu dan Minggu. Setiap Untuk Sabtu dan Minggu. siapapun yang mau datang ke kebun ini untuk belajar, diskusi, sharing. Untuk melakukan pola hidup untuk mengejar kedaulatan pangan. Selama ini Pak yang sudah berkunjung untuk belajar, itu yang seperti apa? Misalnya ada kelompok masyarakat apa, terus atau dari sekolah-sekolahan Ya, untuk dari ini? sekolahan ada SMK, ada TK PAUD untuk pengenalan. Iya. Kemudian dari kelompok tani, gapotan, banyak yang sudah berkunjung sini. Itu dipungut biaya nggak Pak? Enggak. Enggak. Ternyata nggak dipungut biaya pemirsa.
Jadi kalau misalnya mau datang harus, tapi tetap harus berjadwal dong. Setiap hari Sabtu dan Minggu pokoknya saya udah di sini. Oh, udah di sini. Jadi nggak perlu pakai jadwal Nggak usah lagi. jadwal-jadwalan lah. Yang penting Rakyat datang. kok dijadwal. Yang terjadwal itu pejabat. Oh gitu. Kalau rakyat nggak perlu jadwal. Siapa Iya. aja datang ke sini diterima. Iya. Tentunya obrolan kita semakin seru nih pemirsa. Tapi kita harus berhenti sejenak dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Tegar TV. Halo pemirsa, masih bersama saya Resna dan juga Bapak Sumarsono. Obrolan kita memang semakin seru, tapi sangat disayangkan ini segmen di terakhir. Nah, di segmen terakhir ini tentu kita nggak bisa lama-lama nih Pak. Ya. Ya, jadi memang kalau yang pada datang ke sini setiap hari Sabtu dan hari Minggu itu tidak dipungut biaya Nggak. dan tidak perlu pakai jadwal. Nggak. Tentu seru sekali dong Pak. Iya. Udah berapa banyak sekolahan nih Pak yang sudah ke sini? Kira-kira banyak banget ya? Banyak. Banyak. Hampir rata-rata yang paling jauh nih Pak dari mana? Daerah mana? Kalau ada dosen Unila, Heeh. ada dari Muhammadiyah, kemudian ada dari Semarang, Dari Semarang? bahkan ada dari Aceh, Wow, ada dari luar biasa. Medan, Ya. ada dari Kalimantan. Jadi udah banyak lah yang datang di sini, diskusi, ngobrol, dan akhirnya melakukan pola yang sama. Indonesia ini seperti ini kan seperti ini. Iya. Indonesia ini dulu sangat terkenal dengan rempah. Rempah yang kemudian ada tanaman-tanaman lain seperti duren, alpukat, dan lain sebagainya. Tetapi karena revolusi pangan yang dilakukan pada saat itu, sehingga semua dicetak sawah. Sehingga ya banyak sukses, banyak juga yang berhasil kan, banyak juga yang gagal. Artinya pada saat petani kita tidak hanya menanam komoditas satu seperti singkong tadi, ada varian yang lain, tentu kita nggak perlu impor kan. Saya awalnya nanam ini karena saya sedih. Kenapa sih hanya buah seperti ini aja kita impor? Seperti jeruk, ada jeruk California lah, ada anggur California lah. Indonesia ini kurang apa? Pagi matahari terbit, sore matahari terbenam. Iya. Ya kan? Kalau di Eropa itu bahkan harus dengan rekayasa. Di Amerika itu harus dengan rekayasa. Tetapi karena di Indonesia ini rakyatnya kemudian menjadi pragmatis, tidak melakukan apa yang seperti dilakukan oleh nenek moyangnya, sehingga semuanya kita harus impor. Nah, perang ke depan saya yakin bukan lagi perang dengan senjata, tapi perang pangan. Siapa yang akan tahan kelaparan? Pasti nggak tahan. Nah, inilah komoditas ini yang akan sangat mahal. Apalagi di pandemi ini, Thailand seperti itu. Selama ini kita kalau kekurangan beras tergantung dengan Thailand, tergantung dengan Vietnam. Hari ini Thailand dan Vietnam bahkan sudah resesi. Pada saat sudah resesi, otomatis semua roda perekonomian akan terganggu. Maka kita akan tergantung dengan mereka? Kan tidak. Makanya saya menghimbau kepada seluruh rakyat Lampung Tengah dan Lampung pada umumnya, ayo kita lawan pandemi ini, jangan ketakutan, tetapi kita ikuti protokol kesehatan. Tetap kita bekerja, tetap kita berinovasi, supaya pangan kita tidak bermasalah. Organik dan memang pupuknya saya buat sendiri, pestisida organik. dicoba ya. Memang rasanya beda ya Pak dengan yang ada di supermarket. Silakan bedakan jambu ini dengan yang ada di supermarket. Yang di supermarket, manisnya, renyahnya, dan lain sebagainya. yang di supermarket lebih keras sih Pak daripada yang ini. Yang ini renyah tapi empuk gitu. Untuk Manis. yang sudah tua, yang lanjut usia, yang sudah tidak ada gigi Ini pun kalau masih saya bisa perhatiin, mungkin. Kalau ini dirasain kayak manis kayak Resna. Ya Allah Pak. Ya. Iya Pak, berlanjut dari pangan yang sudah dipersiapkan di Kabupaten Lampung Tengah. Tentunya memang kita beruntung ya berada di Kabupaten Lampung Tengah Sangat yang memiliki lahan kosong yang masih luas ketimbang kabupaten-kabupaten yang lain atau di kota-kota yang lain gitu. Ya. Dan kita juga memiliki kepala pemerintahan yang
sangat memahami kebutuhan di Kabupaten Lampung Tengah ini, ya memang kita harus beruntung gitu. Jadi Pak, selain ini kan saya lihat juga ada kopi nih Pak. Kopi ini sama. mm, Tanaman-tanaman yang ini adalah bagian daripada penelitian. mm, Ternyata di sini juga kita tanam kopi itu buah bagus. mm, Kita tanam nangka bagus. Intinya Lampung Tengah ini luar biasa. Indonesia ini luar biasa. Untuk kopi sendiri ini jenis apa nih Pak? Robusta. Robusta. Yang memang sudah terkenal banget ya Pak di Ya, sangat terkenal Lampung. banget. Di Lampung ini memang penghasil kopi terbaik Robusta. Iya. Enak banget ya Pak. Emang beda sih kalau misalnya kalau yang dari supermarket itu cuman ada rasa ada keras-kerasnya, terus asamnya juga sangat nyengat. Untuk yang lanjut usia jangan khawatir, ini masih bisa kok digigit. Oh iya Pak, berlanjut ini kan kita kebetulan pas banget di hari kemerdekaan Republik Indonesia. Apa nih Pak yang sudah dipersiapkan untuk kemerdekaan Republik Indonesia? Slogan peringatan hari kemerdekaan kita kebetulan adalah Indonesia Maju. Dan beberapa bulan yang lalu Badan Dunia sudah mengakui Indonesia salah satu negara yang sudah masuk kategori negara maju. Iya. Menurut saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, ayo kita berkompetisi untuk semakin maju. Artinya sebuah daerah akan dinilai adalah jumlah ibu mati melahirkan, kemudian jumlah indeks pembangunan manusianya, kemudian berapa jumlah masyarakat miskinnya. Itulah akan kelihatan sukses dan tidaknya sebuah daerah, wilayah atau bangsa dan negara ini. Nah, salah satu contoh tadi di pidato kenegaraan Presiden, Presiden sangat luar biasa ya. CPO kita itu tidak diberikan sanksi oleh Uni Eropa. Iya. Tapi kemudian Presiden Jokowi melakukan lompatan dengan membuat CPO itu menjadi B30, bahkan ditingkatkan menjadi B100. Iya. Artinya biodiesel murni dari CPO. Artinya tekanan, justru karena tekanan itulah kita akan melompat keluar dari tekanan itu. Kemudian batu bara juga sama, selama ini kita ekspor batu bara mentah. Jokowi tadi perintahkan untuk bagaimana diolah menjadi gas. Karena kebutuhan rakyat sekarang gas juga luar biasa, Iya. dan lain sebagainya. Makanya saya menghimbau kepada rakyat saya Lampung Tengah dan Lampung umumnya, kita juga punya kambing, kita punya sapi. Bagaimana dimanfaatkan kotoran sapi atau kotoran kambing tersebut dibuatkan biogas. Bisa ya Pak? Bisa. Saya sudah memberikan contoh membuat di Bandar Jaya Barat. Bahkan kita sudah membawa di Seputi banyak. Yang mana limpahnya biogas setelah jadi gas dia akan melimpah. Itu bisa kita buat lagi untuk pupuk organik yang sangat luar biasa juga. Jadi Bapak selain memiliki kebun edukasi juga mengajarkan kepada masyarakat untuk membuat biogas. Ya. Dan cara-caranya sampai Ya. akhir. Itu Sampai menyala. sampai menyala. Tentunya masyarakat bisa menghidupi warganya dari Ya penghasilan iyalah. itu. Yang penting mau. Yang penting Nah, ada kalau kemauan. kemudian hanya mau minta bantuan, setelah kita bantu nggak mau memakainya, ini yang kurang ajar kan? Iya, yang jelas Bapak sudah memberikan kepada masyarakat itu bukan istilahnya bukan ikannya lah, tapi pancingnya. Ya, saya digaji oleh uang negara. Uang negara ini berasal dari rakyat. Tapi bagaimana kemudian pengabdian total kepada rakyat ini saya lakukan dengan cara saya. Contohnya saya uang ini sebagian untuk penelitian membuat bibit padi. Yang bibitnya nanti kita sebarkan kepada masyarakat. Saya juga melakukan penelitian pembuatan bibit jambu kristal ini kita bagi banyak juga di bibitnya. Ke depan saya berharap saya juga bisa akan membagikan bibit jeruk dengan cara saya. Saya akan cetek, saya akan bagikan karena masyarakat ini kalau disuruh beli yang masyarakat nggak mampu sudah saya pastikan dia tidak akan terbeli. Iya betul. Jadi Bapak bisa memberikan poin penting buat masyarakat Lampung Tengah yang tentunya kan memang kita tidak akan
jauh lah kalau untuk anjloknya kebutuhan pangan, kita sudah mempersiapkan itu semua. Jadi bisa memberikan poin-poinnya kepada masyarakat bahwa tidak ada kekhawatiran untuk lumbung pangan yang ada di Lampung Tengah. Kita masih stoknya banyak dan juga kita bisa terus meningkatkan pangan ini di Kabupaten Lampung Tengah. Ya. Di masa pandemi Ya. tentunya. Tidak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Saya tidak ada rasa takut sama sekali. Saya tidak ada rasa takut sama sekali dengan pandemi walaupun saya berhati-hati. Ya. Walaupun saya berhati-hati, saya ikuti protokol kesehatan dan lain sebagainya, tapi rasa takut itu justru akan membunuh kita. Ya, sampai di sini kita berbincang bersama Bapak Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Untuk yang selanjutnya kita belum tentu kita ketemu lagi Pak ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.